إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, kunci kesuksesan kita yang utama adalah iman. Tanpa iman, maka kita tidak akan sukses. Tanpa iman, maka kita tidak akan beruntung. Tanpa iman, maka kita tidak akan bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai iman. Biar apa? Biar orang-orang semua tahu apakah iman itu. Iman yang bagaimanakah yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka? Iman yang bagaimanakah yang bisa memasukkan seorang itu ke surga untuk selama-lamanya? Maka malaikat Jibril berkata, qala fa akhbirni 'anil iman. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah aku mengenai hakikatnya iman. Iman itu apa sebenarnya? Maka Nabi mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kama jaa fil hadits. Iman yang harus kita praktekkan, iman yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama kali iman kepada Allah. Meyakini bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah, tidak ada perkara yang bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Tidak ada perkara yang diam kecuali diciptakan diam oleh Allah. Tidak ada makhluk yang bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Makhluk itu hanya digerakkan oleh Allah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Meyakini la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah. Apa itu ilah? Kata para ulama, al-ilah adalah zat yang la yaftakiru ila ahad, tidak butuh kepada apapun, dan la mustaghniya an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada. Jadi artinya la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada zat yang tidak butuh kepada apapun dan apapun butuh kepada zat itu illallah, selain Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalau kita itu sampai salah dalam meyakini iman kita kepada Allah ini, maka iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama muhaqqiqin yang tahqiq, yang hati-hati dalam memahami iman ini, karena memang iman itu perkara yang paling mahal, maka harus sangat-sangat hati-hati. Kalau kita ini punya mobil mahal, maka kita mengendarainya dengan hati-hati. Tidak asal lubang dihajar, tidak asal jalan dilewati. Perlu jalan yang mulus. Kalaupun ada polisi tidur, dilewati dengan pelan-pelan. Itu karena mobil mahal. Lah iman itu lebih mahal dari mobil, lebih mahal dari 1000 mobil, lebih mahal dari sepenuh dunia mobil. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama muhaqqiqin yang tahqiq dalam ilmunya, mereka mengatakan, barang siapa yang meyakini, bukan hanya berbicara, meyakini ketika ada api membakar suatu perkara, dia meyakini bahwa api itu membakar dengan kekuatannya api sendiri, maka orang ini sudah keluar dari Islam. Meyakini, bukan berbicara, meyakini. Tapi kalau orang tidak meyakini, hanya mengatakan ini api membakar, itu tidak salah. Tapi meyakini betul-betul kekuatan api itu tanpa ada kekuatan dari Allah, maka orang ini sudah keluar dari Islam, salah dalam beriman. Kalau ada orang meyakini ketika api itu membakar, dia mengatakan api ini membakar dengan kekuatan dari Allah, api ini membakar berhajat dengan Allah, maka orang ini dikatakan orang yang fasik, yang salah dalam beragama. Fasik, kalaupun mati nggak jelas matinya. Nah terus bagaimana yang benar? Apinya diciptakan oleh Allah, bertemunya api dengan kayunya diciptakan oleh Allah, terbakarnya diciptakan oleh Allah, panas sekitarnya juga diciptakan oleh Allah. Tidak ada campur tangan makhluk sama sekali di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman harus lurus. Bukan iman itu harus semangat. Iman harus lurus. Iman sekecil-kecilnya iman, kalau lurus diterima oleh Allah. Tapi walaupun yakinnya kuat, tapi kalau keyakinan kuat tadi keyakinan yang salah, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah yang lurus. Antu'mina billah wa malaikatihi. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka adalah makhluk-makhluk suci. La ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Dan malaikat itu banyak sekali. Ada malaikat pencatat amal, ada malaikat hafadhah, ada malaikat yang tugasnya mengangkat arsy, yang dikatakan satu bulu dari malaikat yang mengangkat arsy apabila dijatuhkan di dunia ini, maka dunia dan segala isinya akan tertutup dengan satu bulunya malaikat yang mengangkat arsy tadi. Begitu besar sekali, macam-macam malaikat. Dikatakan dalam satu hadis, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan, langit kedua dengan langit ketiga, sama terus sampai langit ketujuh. Kemudian Allah ciptakan satu lautan yang dalamnya sama dengan dalamnya bumi, jarak dengan antara bumi dengan langit ketujuh. Berarti 4.000 tahun perjalanan jaraknya. Nah, laut yang begitu dalam, laut yang begitu besar tadi, Allah ciptakan malaikat di situ. Yang mana laut yang begitu dalam tadi tidak sampai mencapai mata kakinya, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk yang diciptakan itu begitu agung, bagaimana dengan keagungan yang menciptakannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, diyakini memang ada malaikat itu. Bukan hanya sekedar satu ibarat untuk satu sifat atau satu bisikan-bisikan, tidak. Malaikat itu ada, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh para ulama, man angkara harfan wahidan minal Qur'ani faqad kafar. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, dia enggak meyakini huruf itu dari Al-Qur'an,
maka dia keluar dari Islam. Maka harus yakin betul. Kemudian iman kepada para utusannya Allah, para nabi-nabinya Allah yang jumlahnya sebagian riwayat dikatakan 124.000. Siapa para nabi itu? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agamanya Allah kepada manusia. Maka sifat wajibnya para nabi yang tidak mungkin tidak ada dalam para nabi ada siddiq. Mereka selalu jujur, tidak pernah bohong. Batonah, mereka orang yang sangat-sangat cerdas. Amanah, mereka tidak pernah berbuat maksiat apapun, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak pernah. Maka kalau orang itu kok mengatakan Nabi salah, yang salah adalah orang mengatakannya, siapapun dia yang mengatakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegur para nabinya, itu karena Allah Subhanahu yang mengutus mereka. Kalau kita ikut-ikutan menegur mereka, maka Allah akan murka kepada kita. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para nabi tidaklah bergerak, tidaklah berbicara, tidaklah melangkah, kecuali semua langkahnya itu adalah wahyu dari Allah, tuntunan dari Allah. Kalau kita menyalahkan mereka, berarti menyalahkan Allah yang telah menuntun mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang zaman sekarang karena terlalu semangat atau bagaimana, ini Nabi Musa lemah iman, Nabi Yunus tidak semangat dalam berdakwah, tidak sabar dalam berdakwah dan sebagainya. Orang seperti ini kalau dia terus-terusan, maka nanti bisa-bisa semua amalannya habis gara-gara menghina para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Para sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian tidak beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengeraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Kalau terus kamu keraskan suaramu melebihi suara Nabi, nanti amalan kamu habis semua sedangkan kamu tidak merasa. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, baru mengeraskan suara saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua amalannya, tidak diterima semua amalannya, dihapuskan semua pahalanya. Bagaimana kalau sampai berani menghina para anbiya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada bikin contoh-contoh Nabi Musa lemah iman, Nabi Yunus tidak sabar, contoh saja diri kita ini lebih banyak contoh keburukannya di para anbiya. Para anbiya itu tidak ada buruknya sama sekali. Contoh yang buruk banyak, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa harus mencontohkan yang buruk-buruk itu para anbiya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan, kalau ada orang mengatakan nabi itu salah, kalau ada orang mengatakan nabi itu tidak layak diikuti, memang masalah ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para nabi itu diberi petunjuk oleh Allah. Siapa yang ikut nabi dapat petunjuk. Kemudian dia mengatakan yang ikut nabi salah, berarti ini ada khilaf antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhir. Iman kepada hari kiamat. Kita yakini bahwa setelah kehidupan, setelah kematian ada kehidupan lagi. Tapi ada perbedaannya. Kalau kehidupan yang sekarang ini untuk beramal, kalau kehidupan yang setelah kematian adalah untuk menerima hasil amal. Kemudian iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyuhti'ah wa ma akhtahu lam yakun liyusibah. Seorang tidak dikatakan iman
Tidak dikatakan iman, bukan tidak dikatakan sempurna imannya. Tidak dianggap sebagai orang iman sebelum dia yakin bahwasanya apa yang menjadi bagian dia tidak mungkin menjadi bagiannya orang lain, dan apa yang bukan bagian dia tidak mungkin menjadi bagian dia. Kalau belum yakin seperti itu, maka orang ini bukan termasuk orang iman. Maka dikatakan al-qadariyah hum majusu hadhil ummah, hum ashabud dajjal wa haqqan 'ala Allah ayyulhiqahum bid dajjal. Orang-orang Islam yang mereka tidak iman kepada takdir, dikatakan oleh Nabi mereka adalah orang majusinya umat ini. Mereka adalah teman-temannya Dajjal. Kalaupun gak iman dengan Dajjal di dunia, mereka akan iman dengan Dajjal ketika dikuburnya. Maka ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada takdir harus lurus 100%. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, urusan rizki, urusan iman, urusan hidayah, jatah surga, jatah neraka, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan dirubah-rubah lagi. Tidak akan dirubah-rubah lagi. Siapa yang ditulis masuk neraka, apapun yang terjadi, dia pasti akan masuk neraka. Siapa yang ditulis masuk surga, apapun yang terjadi, dia pasti akan masuk surga. Maka para sahabat ketika mendengar ini, mereka mengatakan, "Fama ma'anal amal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kalau sudah selesai semuanya, apa gunanya amal? Maka Nabi mengatakan, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Semua akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuk itu. Kalau dia diciptakan untuk menjadi ahli surga, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalannya ahli surga. Sebaliknya, kalau dia diciptakan sebagai ahli neraka, maka mereka akan dimudahkan untuk amal dengan amalannya ahli neraka. Maka jangan sampai ini 90%, ini usaha kita 90% dari takdir Allah, 10% dari usaha kita. Salah. Ini 99% dari usaha dari takdir Allah, 1% dari usaha kita. Ini salah juga. Yang seperti ini tidak dianggap iman, hadirin. Atau orang mengatakan rizki urusan Allah, hidayah cari sendiri-sendiri. Ini salah, nggak diterima imannya orang yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu iman kepada takdirnya lurus, bukan akan malas untuk amal, maka dia justru makin semangat untuk amal. Karena dia tidak tahu, jangan-jangan kalau saya digerakkan buruk seperti ini, digerakkan ngantuk seperti ini, ternyata saya ini termasuk golongannya orang yang celaka. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikut rukun iman yang 6 ini harus lurus. Bukan hanya harus ada, tapi harus lurus. Dan 24 jam ada dalam kehidupan kita. Satu saja hilang, kemudian kita mati ketika waktu itu, maka khalidan muhalladan finnar, daiman abadan sarmadan ila ma la nihayatalah, maka akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Ini beda kalau amalan itu kurang bisa ditambal. Salat kita kurang bisa diqadha. Puasa kita kurang bisa diqadha, zakat kita belum bayar bisa diqadha. Tapi kalau iman kurang tidak ada yang nambal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau imannya urusan iman kok salah, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan iman kita ini perlu belajar lagi. Bagaimana iman kita ini meningkat dan bagaimana iman kita ini lurus. Bukan hanya meningkat tapi keyakinannya salah, tapi bagaimana lurus dan kemudian meningkat. Cuman insyaallah hadirin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang zaman sekarang ini yang salah dalam urusan imannya, sehingga mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu seperti cahaya yang begitu besar dan lain sebagainya. Itu salah. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun. Maka kaidahnya kullu ma khatara bi balika wallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terbesit di hati kita mengenai bentuknya zat Allah, maka Allah tidak seperti itu. Maka jangan sampai sholat menganggap Allah gede, Allah begini, Allah begini.
Allah laisa kamitslihi, Allah itu maha agung, keagungannya tidak bisa dibayangkan. Kok membayangkan malah salah dalam ibadahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita luruskan iman kita? Kita pelajari lagi rukun iman ini, kita pelajari lagi sehingga rukun iman yang 6 ini menancap dalam hati kita, dan memang menancap dengan cara yang lurus, bukan menancapnya bengkok. Kalau menancapnya bengkok, digoyang sedikit lepas nanti iman kita, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana setelah meluruskan iman, kita belajar kepada para ulama yang ahlinya tentang pentingnya iman. Bagaimana cara iman yang lurus? Jangan sampai kita ini bertanya urusan iman kepada orang yang tidak ahlinya. Jangan sampai kita belajar urusan iman, belajar dari internet, belajar dari koran, belajar dari radio, belajar dari orang jalanan. Jangan sampai, hadirin. Ini urusan mahal. Kalau kita ini punya mobil rusak, tidak akan kita servis di tempatnya orang yang tidak bisa. Pasti akan kita servis di bengkel resmi yang terbaik, sehingga menghasilkan yang terbaik, padahal itu urusan dunia saja. Bagaimana dengan urusan kunci surga, yaitu iman, kemudian kita ngambil dari orang jalanan, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita luruskan iman kita, bagaimana kita tingkatkan iman kita? Bagaimana caranya meningkatkan iman kita? Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu bisa bertambah, keyakinannya bisa bertambah, bisa berkurang. Iman akan bertambah kalau seorang itu tambah taat kepada Allah. Iman akan berkurang kalau orang itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya kita meningkatkan iman begitu. Karena hasil dari satu ketaatan yang terbesar adalah menarik seorang untuk berbuat taat lagi. Dan hasil dari akibat buruk dari kemaksiatan yang paling berbahaya adalah kalau orang itu bermaksiat, akhirnya maksiat lagi dan maksiat lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam suatu hadis, innal abda la yuhramu minar rizq bi dzambin ashabahu. Seorang hamba itu kadang-kadang akan tercegah dari rizkinya sebabkan dosa yang dia perbuat. Kama ja'a fil hadis. Maka kadang-kadang kita ini sholat gak khusyuk. Kenapa? Karena kita ini masih banyak maksiat. Karena rizki itu bukan hanya harta, rizki itu bukan hanya wanita, rizki itu bukan hanya tahta, tapi rizki itu diantara rizki iman, rizki itu diantara bisa mengamalkan agama. Lah kok kita ini gak bisa mengamalkan agama, gak bisa sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, itu disebabkan dosa-dosa kita yang belum kita taubati. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innama istazallahumuz syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Sebagian orang pejuang lari dari pertempuran Uhud. Allah katakan mereka lari karena sebab dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi kalau para sahabat walaqad afallahu anhum, semua sudah dimaafkan oleh Allah. Lah kita ini enggak tahu sudah dimaafkan Allah atau belum. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, kalau kalian ini pengen merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya mengamalkan agama, nikmatnya taklim, nikmatnya ngaji, caranya cukup satu hal saja, menjaga mata dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah kalau bayan ini ngantuk terus, dikhawatirkan matanya ini belum terjaga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena bayan ini mengamalkan agama. Loh kok mengamalkan agama malah tidur, pas ngobrol malah kuat. Nah ini dikhawatirkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum ditaubati. Pak saya ini sudah kebanyakan tahajud tadi malam, Pak. Sehingga ngantuk sekarang nih paginya. Dikatakan dalam satu hadis, kalau orang itu tahajud pada malam harinya, maka berpagi-pagi dalam keadaan hatinya enak, bergembira, tidak ngantuk. Tapi kalau malamnya tidur saja, maka akhirnya paginya itu malah ngantuk. Justru ngantuk pada pagi hari itu bukan karena kebanyakan tahajud, kebanyakan tidur pada malamnya. Ini kalau untuk kita sendiri, Pak, bukan untuk orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan amal kita, tingkatkan amal kita. Kita perbanyak amal kita. Biar apa? Biar kita meningkatkan iman kita. Kalau iman kita meningkat, kita akan jadi orang yang takwa. Kalau orang yang takwa, inna akramakum indallahi atqakum,
kita akan jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah amalan yang meningkatkan iman itu? Amalan yang meningkatkan iman adalah amalan yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kalau enggak ikut Nabi, fawailul lil musallin. Orang salat orang yang celaka, ada orang salat dianggap celaka, kenapa? Karena salatnya enggak ikut cara Nabi. Ada orang yang puasa tapi tidak mendapatkan hak kecuali lapar dan dahaga, kenapa? Karena puasanya enggak ikut cara Nabi. Ada orang itu awal berdakwah malah masuk neraka, kenapa? Karena dakwahnya enggak ikut cara Nabi. Maka kalau kita ini pengen amalan kita, amalan yang meningkatkan iman, kehidupan Nabi 24 jam kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semuanya insyaallah hadirin. Maka seperti yang dilihat dalam suatu kisah yang terkenal, ada seorang ahli ibadah, beliau sholat sepanjang malam di satu masjid. Di sampingnya ada seorang ulama yang tidur. Di sampingnya ada seorang ulama yang tidur. Maka di depan pintu masjid ada orang yang buruk rupa, mau masuk masjid gak bisa-bisa, masuk gak bisa-bisa. Berulang-ulang kali sepanjang malam dia lakukan itu, tidak bisa masuk. Maka ada orang lihat, kenapa kamu mau masuk kok gak bisa masuk? Wahai orang buruk rupa, katanya. Ketahuilah wahai fulan, saya ini iblis, pengen menggoda ahli ibadah yang sedang sholat itu, tetapi tidak bisa karena di sampingnya ada seorang ulama yang sedang tidur. Ulama tidurnya saja tidak bisa digoda setan, bagaimana dengan meleknya hadirin? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena ulama itu tidurnya ikut cara Nabi, sedangkan ahli ibadah itu kadang-kadang ibadahnya ngarang sendiri. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan dunia ini di antara penyebab terbesarnya ada orang jahil yang sok ahli ibadah tapi ibadahnya enggak ikut cara Nabi, akhirnya ibadahnya mardud. Orang kira dia ahli ibadah, minta fatwa kepada dia, dia beri fatwa dengan fatwa-fatwa yang bodoh. Qadallu min qablu wa adallu katsira. Dia sesat dan menyesatkan orang banyak akhirnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ikut Nabi langsung, tapi bagaimana kita mengikuti para ulama yang ahlinya, sehingga yang kita ikuti itu betul-betul Nabi, bukan perasaan kita ikut Nabi ternyata enggak ada contohnya sama sekali. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan mengajak orang kepada agama Islam itu kewajiban semua orang. Berdakwah itu kewajiban semua orang. Laki-lakinya, perempuannya, pejabatnya, rakyatnya, kayanya, miskinnya, semuanya wajib mengajak orang kepada Islam. Semuanya wajib menyampaikan agama. Tetapi kalau urusan fatwa agama, mengatakan ini halal, ini haram, ini hanya wewenang orang-orang khusus. Bahkan orang yang sudah ngaji pun gak semuanya boleh. Dikatakan dalam kurikulumnya para ulama, kalau orang itu sudah menyelesaikan kurikulum selama 10 tahun, itu pun belum layak mengatakan ini halal, ini haram. Harus tambah belajar lagi di tempat khusus untuk berfatwa selama 19 tahun, baru dia boleh mengatakan fatwa ini halal, ini haram. Jadi belajar dulu 29 tahun, baru boleh mengatakan ini halal, ini haram. Hadirin. Nah, ini kalau urusan fatwa begitu. Tapi kalau urusan mengajak orang kepada sholat, mengajak orang kepada zakat, mengajak orang kepada arkanul Islam, mengajak orang kepada iman, ini semua wajib kita semua. Tapi kalau sudah mulai urusan akidah yang benar bagaimana, urusan syariat yang benar bagaimana, harus kita serahkan kepada ulama yang ahlinya. Ini suatu perkara yang berbeda, maka tidak bisa disamakan. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk pentingnya meluruskan iman, meningkatkan amal, perbaikan amal, siapa yang pengen keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk belajar ini semua, silakan ke selatan insyaallah. Monggo. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.